bunda yang berapa bulan lalu kita bicarakan ini bunda. Ini kan hari ini terjadi lagi nih bunda, ada kecelakaan alam di salah satu pegunungan Papua nih bunda. Bunda sendiri gimana sih melihat cuaca dan alamnya di sana bunda? Seperti yang aku bilang di ramalan sebelumnya, bahwasanya hujan, cuaca yang ekstrim yang melanda di sekitaran Papua, dan kalau aku lihat di sini salju yang tebal juga menjadi salah satu faktor ya penghambat dalam perjalanan suatu pendakian gunung tersebut. Kemudian selain faktor alam semesta juga di sini kalau aku lihat adanya semacam iklim ya, angin kencang yang sangat menusuk ke badan. Otomatis kalau kita tidak fit badan kita, itu juga akan menyebabkan badan kita itu semacam kayak beku, menggigil. Selain itu juga aku melihat di sini ada fenomena alam lain yang berkaitan dengan adanya kalau aku lihat ini kayak macam Dayak leluhur yang berada di sekitaran situ, karena memang kita sedang mengalami fenomena alam yang luar biasa dan tidak biasa. Ada beberapa makhluk alam liar juga yang berkaitan dengan ritual leluhur yang memang di sini meminta korban jiwa di puncak gunung tersebut, karena memang dikaitkan dengan sejarah puncak gunung tersebut pernah terjadi adanya masa kolonial penjajahan ya, dan ini juga ada roh-roh jiwa-jiwa yang terperangkap di sana, sehingga ini juga kadang-kadang roh-roh tersebut juga sering ya memberikan sinyal bahkan menutupi suatu perjalanan. Jadi karena faktor cuaca yang memang ekstrim, angin, dan juga adanya salju yang tebal, serta ada faktor juga di sini berkaitan dengan leluhur sejarah dari Papua, banyak roh-roh yang memang di daerah tersebut ya, dan juga di sini kayak semacam tidak menerima karena ada perlakuan dari ya beberapa orang yang ikut dalam grup gerombolan tersebut yang memang dinyatakan tidak sopan atau tidak meminta izin dalam melakukan kegiatannya. Apa sih yang dilakukan dan harusnya kita seperti apa nih bunda untuk izinnya mungkin ya bunda ya? Biasanya ketika kita melalui atau menjalani suatu perjalanan yang berkaitan dengan alam semesta, biasanya wajib buat kita untuk doa ya. Doa bersama akan menjadi salah satu sebagai ritual awal sebelum kita melakukan perjalanan. Apalagi ini menyangkut alam semesta, karena kita tahu alam semesta ini memiliki yang namanya energi yang sangat kuat. Apalagi di sini ya berdampingan dengan energi astral dari makhluk lain juga yang memang penghuni dari alam sekitar situ. Kita ketahui Papua hampir 80% ya warga Papua ini adalah Dayak ya, atau orang hitam, orang hutan yang biasa mereka melakukan suatu ritual-ritual tertentu. Bahkan di sini ada juga ritual yang terkadang juga harus menggunakan jiwa atau korban jiwa yang harus dipersembahkan. Jadi di sini juga sangat kuat. Maka doa adalah salah satu ya langkah awal untuk supaya kita itu tetap waspada dan ingat kepada Tuhan dan minta perlindungan kepada Tuhan semesta alam, pencipta alam semesta. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa untuk itu tadi, kalau orang Islam zikir ya, kalau mungkin umat Kristen mungkin ada juga zikiran yang harus kita biar sama-sama untuk menyatu dengan alam dan juga dengan doa dan juga Allah ya, dengan sang pencipta kita. Kemudian juga kita ketika memasuki suatu di sini daerah ataupun melakukan perjalanan jauh, kita juga harus izin, misalnya dengan mengucapkan Assalamualaikum ya. Kalau misalnya orang Islam, Assalamualaikum, mohon izin saya akan memasuki suatu perjalanan, minta izin, diberikan izin agar saya diberikan keselamatan dan juga mohon dipimpin ataupun ditunjukkan untuk keselamatan jiwa saya dan teman-teman saya. Kemudian kita juga harus ada tata cara juga melakukan di dalam hutan ya. Ketika kita di dalam hutan juga kita tidak boleh
terutama kalau manusia itu ataupun apa namanya orang itu biasa suka pipis sembarangan atau buang air sembarangan, kemudian mengambil benda-benda yang berkaitan sesuatu hal, biasanya benda itu bisa bergerak atau benda mati itu juga yang memiliki suatu keindahan tertentu, itu biasanya ada energi yang sangat kuat. Jadi ketika kita melihat misalnya ada kristal atau apa di daerah tempat tersebut atau pohon yang sekiranya pohon itu indah, jangan dicabut atau jangan dipotong. Biasanya itu adalah salah satu ciri ataupun bahwasanya benda tersebut itu memiliki energi yang luar biasa, bahkan ada makhluk yang menghuni di benda tersebut. Jadi kita juga tetap ya harus bicara sopan santun, kemudian juga kita tidak boleh teriak-teriak atau menghina teman atau membuat kegaduhan atau keributan. Itu adalah salah satu tata cara ketika kita memasuki suatu daerah yang memang daerah itu adalah bukan daerah kita sendiri. Medannya sendiri lihat seperti apa sih medan di Papua sana untuk pendakian ini? Aku melihat sebenarnya kalau Medan itu tidak begitu, kalau normal cuacanya normal itu tidak begitu apa ya, tidak begitu sulit ya. Tapi memang mungkin dalam melakukan pendakiannya ini di momen yang tidak tepat, dan juga momennya adalah di situasi dan kondisi cuaca yang tidak tepat juga, yaitu cuacanya saat ini sedang ekstrim ya. Seperti aku bilang, adanya kabut tebal, kemudian juga adanya salju yang sangat tebal, kemudian anginnya juga cukup luar biasa, sehingga ini yang menyulitkan ya para pendaki untuk mencapai ke tempat tujuannya. Dan juga di sini itu tadi ya, karena cuaca yang ekstrim itu sehingga banyak sekali terjadi kecelakaan, bahkan itu bisa membunuh ya manusia-manusia itu sendiri ataupun orang-orang tersebut yang sedang melakukan perjalanan ke sana. Dari pandangan Bunda sendiri, kelihatan ke depannya sendiri akan ada bencana seperti apa lagi yang harus dihindari nih mungkin? Kalau aku lihat di sini masih sekitaran dengan bencana alam di air yang sekarang ini aku sedang takutkan ya, karena dengan bertepatan dengan awal pertama bulan puasa diwarnai dengan hujan dan petir yang menggelegar, aku melihat adanya pertanda adanya di sini keributan di bawah air. Yang aku takutkan adalah ini akan ada kaitannya menyangkut dengan suatu bencana baru, yaitu megatrust yang kita tunggu dan kita takutkan di tahun ini. Seperti aku prediksikan akan terjadi di bulan 6 dan 7. Nah, kalau dilihat dari fase yang saat ini, aku kemarin pernah mendengar kabar ya dari alam semesta, dan juga itu petirnya sangat luar biasa, bahkan sempat diposting di suatu sosmed tersendiri, di mana adanya dari adanya semacam keributan di bawah dasar laut yang menyebabkan ini juga terdeteksi oleh BMKG ya, keributan di bawah air, dasar laut air itu pernah diposting oleh BMKB ya. BMKB ini di salah satu sosmed, dan di situ juga sempat banyak komentar netizen bahwasanya aku meyakini di situ adanya Ya'juj Ma'juj yang sedang bersiap-siap, entah kapan pun bisa keluar. Tapi saat ini insya Allah masih tertahan ya, karena aku melihat adanya sinyal-sinyal di sini sedang adanya banyak sekali fenomena di tahun ini yang memang kalau dibilang sangat tidak masuk di akal, mungkin iya, bahkan kita sedang mengalami masa-masa peralihan, yaitu masa akhir zaman. Dan kalau aku melihat di sini di bawah laut, dan yang aku takutkan adalah ketika munculnya megatrust, maka di sini juga akan banyak sekali yang terjadi dalam bumi pertiwi kita, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Akan ada peradaban baru yang akan muncul, dan ini berkaitan dengan sinyal-sinyal akan adanya tandanya kemunculan suatu makhluk yang sangat tidak biasa, yaitu mungkin yang real adalah robotik ya, tapi ini akan ada makhluk lain selain robotik yang akan bermunculan, dan aku melihat itu fenomenanya akan terjadi di tahun 2026, 7, 8, 9, 10, dan ini juga akan menggantikan populasi manusia berikutnya. Terakhir mungkin pesan Bunda untuk menghindari apa, dan kedepannya kita harus seperti apa Bunda jalan-jalan. Pesan aku kepada seluruh warga plus 62 khususnya,
perbanyaklah ya. Sebaiknya kita fafiru ilallah, artinya adalah kembali kepada Tuhan sang semesta alam. Perkuat lagi iman ibadah kita, dan juga di sini jangan sampai nanti kita salah jalan, karena penuntun kita hanyalah yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan pencipta alam semesta kita, dan juga tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika kita berpegang teguh kepada Allah, niscaya kita tidak akan pernah tersesat di dalam suatu kehidupan ataupun di jalan mana. Berarti kita harus menghindari yang lautan gitu ya. Hindari lautan karena saat ini lautan sedang bergejolak. Terima kasih. Ya, sama-sama.